Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsan Rajib Mulki. Saya dari kelompok 2 yang akan mencoba memaparkan hasil dari tugas kelompok kami di mata kuliah aplikasi statistika. Tugas di kelompok kami melakukan penelitian tentang pengaruh sikap siswa dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi statistika yang sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sinta Dewi, dan kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Ibu Nuri Lutfia, yang kedua Bapak Ilsan Najib Mulki, kemudian Pak Yuliana Depi Susanto, kemudian Ibu Preti Munin, dan Pak Marlis Afandi. Analisis yang kami lakukan yaitu analisis jalur dengan judul penelitian pengaruh sikap siswa dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika, yang mana jalurnya seperti ini, dengan X1-nya sebagai sikap siswa dan X2-nya sebagai kebiasaan belajar, dan Y adalah hasil belajar matematika. Kemudian batasan masalah yaitu dibatasi mengenai pengaruh sikap siswa dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu apakah terdapat pengaruh langsung sikap siswa terhadap kebiasaan belajar. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung sikap siswa terhadap kebiasaan belajar. Yang kedua, mengetahui pengaruh langsung sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk kerangka berpikir, yaitu satu, penjelasan rasional dan logis terhadap pengaruh langsung sikap siswa terhadap kebiasaan belajar. Yang kedua, penjelasan rasional dan logis tentang pengaruh langsung sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Dan yang ketiga, penjelasan rasional dan logis terhadap pengaruh langsung kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap kebiasaan belajar? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar matematika? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika? Berikut diketahui data penelitian pengukuran variabel untuk X1, X2, dan Y-nya, yaitu X1 sikap siswa, X2 kebiasaan belajar, dan hasil belajar matematika. Berikut kami dapatkan dari jumlah responden sebanyak 100 responden, yang mana kami berikan angket yang kami kirimkan ke siswa sebagai respondennya, yaitu untuk yang pertama kuesioner kebiasaan belajar terdiri dari 21 pertanyaan yang kami berikan ya kepada siswa. Kemudian yang kedua, kuesioner penelitian sikap siswa, yaitu terdiri dari 30 pertanyaan, dan semuanya kami kirimkan ke responden dengan memberikan link Google Form-nya. Dari angket yang kami berikan, kami dapatkan data dan kami olah, yaitu seperti ini. Yang pertama adalah sikap belajar dari 100 responden sudah dihitung dengan memberikan nilainya. Kemudian untuk kebiasaan belajar juga dari 100 responden sudah didapatkan nilainya. Dan juga untuk variabel Y-nya yaitu hasil belajar kami ambil dari hasil ujian siswa di tengah semester.
dan kami sudah rekap semuanya di dalam satu tabel. Setelah itu kami lakukan perhitungan dengan membuat tabel penolong. Ya, sudah untuk membantu perhitungan kami didapatkan semuanya ada X1, X2, dan Y, kemudian ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan X1 dikali X2. Dari data penolong di atas ini kami rangkum ya sesuai dengan jumlah hasil kalkulasi di data penolong. Kemudian kami lakukan menghitung koefisien korelasi sederhana antar variabel yaitu antara X1 dan X2. Didapat nilainya yaitu 0,100. Kemudian korelasi sederhana antara variabel X1 dan Y didapatkan negatif 0,120. Kemudian korelasi sederhana antara X2 dan Y didapatkan negatif 0,041. Selanjutnya, membuat matriks dari perhitungan di atas untuk memudahkan dan merangkum dari hasil perhitungannya. Kami buat matriks seperti ini. Kemudian dilakukan perhitungan koefisien jalur model struktural dan uji keberartian koefisien jalur. Untuk pengujian hipotesis, seperti ini jalurnya. Yang pertama dilakukan uji hipotesis 1 yaitu uji signifikansi koefisien jalur P21 dengan persamaan seperti ini. Ya, kemudian diketahui didistribusikan R12 itu sama dengan P21, 0,100 yaitu P21 yaitu yang relasi R12. Untuk hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap kebiasaan belajar, dan H1-nya tidak pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap kebiasaan belajar. Yang dituliskan dalam hipotesis statistiknya P21-nya sama dengan 0, P21-nya tidak sama dengan 0. Kemudian langkah pengujiannya dicari T hitung didapatkan dengan formula yang ada 0,991. Kemudian T tabelnya dengan formulasi yang ada didapatkan 1,9845. Kemudian yang ketiga di kaidah pengujian diketahui tadi untuk T hitungnya 0,991 dan T tabelnya 1,9845 atau 1,985, maka dari hasil ini dilihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap siswa terhadap kebiasaan belajar. Itu untuk uji signifikansi atau uji hipotesis 1. Untuk uji hipotesis 2 atau uji signifikansi koefisien jalur P31 dan juga uji hipotesis 3 atau uji signifikansi koefisien jalur P3. Persamaannya seperti ini. Maka kita buat dalam dua persamaan dengan keterangan di samping untuk memudahkan dan tidak terjadi kekeliruan angka, maka kita lakukan eliminasi, didapatkan untuk P32 yaitu negatif 0,029. Nah, kemudian untuk substitusinya kita dapat P31-nya negatif 0,117. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh besar koefisiennya untuk P31-nya negatif 0,117 dan P32-nya negatif 0,029. Langkah selanjutnya diperoleh setiap koefisien jalur adalah menguji keberartian atau signifikansi koefisien jalur dengan untuk menguji hipotesis penelitian. Hipotesis yang kedua yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar, dan H1-nya tidak terdapat pengaruh langsung signifikan
sikap siswa terhadap hasil belajar. Atau dituliskan dengan hipotesis statistik, P31-nya sama dengan 0 untuk H0-nya dan H1-nya P31 tidak sama dengan 0. Langkahnya adalah dicari T hitung didapatkan 0,015, kemudian dilakukan menentukan diagonal matriksnya, didapatkan untuk C11 dan C22-nya sama dengan 1,01, sehingga rumus T hitungnya dapat seperti ini, yaitu negatif 1,17. Kemudian T tabelnya dengan formulasi yang ada didapatkan 1,985, dan dirangkum T hitungnya negatif 1,17 dan T tabelnya 1,985, yang artinya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya hipotesis ketiga, untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh langsung signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika atau Y, dan H1-nya terdapat pengaruh langsung signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Dituliskan dalam hipotesis statistik, H0-nya atau P32 sama dengan 0, H1-nya P32 tidak sama dengan 0. Dilakukan T hitung didapatkan negatif 0,292 dan T tabelnya adalah negatif 1,985. Kemudian dirangkum kaidah pengujiannya T hitung negatif 0,292 dan T tabelnya 1,985, dan keputusannya adalah T hitung lebih kecil dari T tabel, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, atau tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian dari 3 uji hipotesis tadi dilakukan rekapitulasi hasil pengujiannya. Yang pertama, pengaruh langsung signifikan sikap siswa terhadap kebiasaan belajar X1 dengan X2 dengan hasilnya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima atau tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Kemudian yang kedua, hipotesisnya pengaruh langsung signifikan sikap siswa X1 terhadap hasil belajar matematika atau X1 dengan Y juga sama, T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yang artinya H0 diterima atau tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar matematika. Dan yang terakhir, pengaruh langsung signifikan kebiasaan belajar X2 terhadap hasil belajar matematika, T hitungnya lebih kecil dari T tabel, juga sama, H0-nya diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil kerja kelompok kami untuk analisis jalur di mata kuliah aplikasi statistik. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan juga kekurangan dari penyampaian dan hasil kerja kami. Kritik dan saran kami sangat menunggu untuk bisa kami perbaiki ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.